Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Umum Mushola Shirathul Mustaqim beserta seluruh jajarannya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi juga nampak, kemudian yang teristimewa kepada anak-anak kita peserta pesantren Ramadan 1446 Hijriah, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah. Kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam yang ke-22 ini, ya 22 sudah baru, Allah masih berikan kesempatan untuk kita. Allah masih wujudkan cita-cita kita. Allah masih wujudkan harapan kita. Ketika di bulan Rajab dulu kita baca harapan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan untukku hidup di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, serta sampaikan umurku ya Allah, sampaikan hidupku ya Allah untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah sudah 21 hari kita lewatkan, dan sekarang masuk ke dalam malam yang ke-22. Mudah-mudahan kepada Ibu, kita yang hadir ini, yang masih menyempatkan diri untuk mendirikan Ramadan, Allah tolongkan kepada hamba-hamba yang memang dijanjikan oleh Rasulullah kepada Ibu. Apa janji Rasulullah? Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Awak makhluk punya dosa, awak makhluk punya salah, tapi Allah sayang kau. Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad. Dia datangkan 1 bulan untuk menghapuskan dosa kita itu, membakar dosa kita itu. Dan mudah-mudahan itu kita yang mendapatkan itu yang semuanya. Amin amin ya rabbal. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kudeta kan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judul yang sampai kamu, kalau tak salah tolong luruhin Pak Pengurus, ikolah nak ketiga kalinya ambo mengaji tentang zakat, sedekah, patang zakat fitrah. Dulu zakat, akhirnya sedekah lagi. Jadi bentuknya dia ahli ekonomi, kedua anak tahu kamu saya terima. Jadi Bapak dan Ibu, judul kita saat ini sesuai dengan apa? Keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Yaitu nak, kalau tidak salah judulnya Nana, keutamaan sedekah di bulan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah sedekah, berbicara kita masalah zakat, berbicara kita masalah infak, tidak terlepas daripada
ekonomi, keuangan. Ini menggambarkan sesungguhnya bahwa Islam bukanlah agama yang anti dengan kekayaan. Ini bukan agama yang mengatakan bahwa orang Islam itu harus miskin. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, ada kebanyakan kita yang salah pemahaman. Apa itu? Menganggap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang miskin. Itu salah total. Kenapa mesti salah total Bapak dan Ibu? Nabi Muhammad adalah seorang yang saudagar. Ketika umur 9 tahun, masih anak-anak dia sudah belajar berdagang antar negara dari Mekah ke negeri Syam. Kemudian di umur 12 tahun Bapak dan Ibu, mungkin tidak ada anak-anak yang umur 12 tahun. Kalau kita punyaan pitihnya kini, punya tabungan pribadi Nabi Muhammad waktu itu dikinikan 2 miliar. Aduh, anak yang umur 12 tahun punya pitih 2 miliar pitih pribadinya Bapak dan Ibu. Tidak ada. Belum lagi Bapak dan Ibu, kemudian beliau berdagang terus karena ada saudagar sukses. Lalu di usia 25 tahun beliau menikahi Siti Khadijah. Berapa maharnya Pak? Bu, 20 ekor unta betina yang sedang subur-suburnya, dan harganya itu yang paling mahal dalam ekonomi Mekah waktu itu, 20 ekor. Dan kalau dinominalkan sini Bapak dan Ibu, ratusan juta mahar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Khadijah. Jadi miskin atau kayo Nabi Muhammad Pak Bu? Kayo. Awak dikotomi sama Nabi. Diberikan betul Pak, itu betul. Beliau tidur di pelepah korma, betul, tidak salah. Rumah beliau sederhana, betul, tidak salah. Tapi bukan berarti beliau miskin. Kekayaan beliau itu beliau siapkan untuk beliau bawa esok hari. Sedang Nabi Sela yang maksud, yang terpelihara, yang dijamin oleh Allah masuk surga, menyiapkan harta yang diberikan Allah kepada dia untuk kebutuhan dia di hari esok. Awak sia jabatan awak, pangkat awak, kedudukan awak, kok nak namuh mempersiapkan harta untuk kebutuhan kita di hari esok. Maka Bapak dan Ibu, infak dan sedekah kesinan arahnya. Apalagi Bapak dan Ibu, masalah harta ini Allah akan tanya 2 hal. Adu an malihi min aina katasabah wa fima anfaqo. Hai manusia, harta yang kamu dapatkan, dari mana kamu cara memperolehnya, bagaimana cara kamu mendapatkannya, dan bagaimana pula cara kamu membelanjakan. 2 hal. Dan itu Bapak dan Ibu tidak boleh berbeda. Pak Ferry kok kan dosen. Kalau soal 2 Pak Ferry, jawabannya 2 kecil. Biasanya 2, pasti 2. Soal dibuat sepanjang-panjang, lalu bekon sebagai 2 soal, jawabannya pasti 2. Tapi Bapak dan Ibu, soal yang akan diberi oleh Allah 2. Harta dari mana dapat dan kemana belanja? Jawabannya cuma 1. Apa jawabannya? Halalan thayyibah. Dapat dari jalan yang harta yang jalan halal lagi baik, dipergunakan pula kepada jalan harta lagi baik. Apa nak ngaji yang hati-hati itu Bapak dan Ibu. Baak kini nyomang icu hawa cara mandapean pitih model itu bara Pertamina tu gaji tapi nyok icu jo awak kini minyak nan seharusnya nak dicampur kini nyok bara keuntungannya nyok dape 996 triliun, tak miliar lero. Allah hampir 1 miliar triliun nanya dapat dari Ibu. Alun selesai itu ledo. Kini alai ibu-ibu di belakang tanianyo. Aduh. Minyak kita. Saliter barada 750 mililiter, padahal harusnya 1000 mililiter.
Kamu ada kaji-kaji itu dah Bapak dan Ibu. Kalau nyo dapet model itu, nyo nafkahkan bana, nyo bangun bana, Mas Haji sama megah-megah dari piti model itu. Kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dan yang batil. Nah, Bapak dan Ibu, kini ambo yakin jemaah mushola Shirathul Mustaqim, cara mendapatkan harta itu adalah dengan jalan halalan thayyiban. Amin ya rabbal. Tapi Bu, sesudah ada jalan halalan thayyiban, ada tanggung jawab awak kula. Kemana kita belanjakan? Adakah wak persiapkan untuk kebutuhan kita di hari esok? Maka pitatah orang Minang tu indah salah ada Bapak dan Ibu. Aduh, harato tu adonan harto kabusua. Ado aratonan ka lapua. Ado aratonan ka isu. Tiga-tiga tu nak bisa awak tinggal. Anak kabusua makanan. Kalau nak makan lah itu ya wak. Indah, maka tentu saja tetap kita cari makan, kita masukkan konsumsi ke badan tubuh kita. Tapi barabana, ana macam-macam nani buku tadi. Ada nak makan macam cibua, ada nak makan kolak, ada nak makan ayam Kentucky. Alai, banyak babunan masuk ke dalam pari awak. Cuk, di dalam pari ibu pasti masuk beda-beda. Tapi kok keluar sama-sama busuk atau ada nanarun? Harus busuk, pasti busuk. Dek busuk tu Bapak dan Ibu, kewajiban awak dicari-cari. Ada nang kalapuk, mana kalapuk? Kau nang buat pakai. Oto nang kalapuk karusak rumah nang buat buat itu kalapuk sadunya. Tapi mana yang harta kita? Mana yang milik kita? Inilah harta yang kita siapkan untuk isu. Itulah yang namanya boleh jadi zakat, boleh jadi infak, boleh jadi sedekah. Begitu pentingnya mengeluarkan harta di jalan Allah ini Bapak dan Ibu. Di dalam Al-Quran minimal Bapak dan Ibu untuk zakat Allah ulangi 82 kali. Dan itu digandengi dengan sholat. Masalah infak sedekah Allah ulang itu sebanyak 74 kali dalam Al-Quran. Dan biasanya tetap disandingkan dengan sholat. Artinya apa? Antar sholat dengan penggunaan harta ke jalan yang benar tidak ada bedanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini Rasul pernah ditanya oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Bertanya Anas, ayu shadaqatul afdal ya Rasulullah? Kapan waktu sedekah itu afdal dikeluarkan ya Rasulullah? Ajab ya Rasulullah. Qalu afdal sedekah fi Ramadan. Keutamaan sedekah itu dikeluarkan di bulan Ramadan. Ini tema wajib. Kenapa utama Ramadan sedekah di bulan Ramadan dikeluarkan Bapak dan Ibu? Karena memang kita ketahuilah banyak guru-guru menyampaikan bahwa tuh keutamaan Ramadan kok pelipatan ganda amal ibadah 10 sampai 700 kali lipat. Di luar Ramadan Bapak dan Ibu bersedekah dalam Al-Quran disampaikan bahwa setiap sedekah yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Tapi dari 10 kebaikan itu 10 timbul seperti pohon padi. Kemudian 10 bilur-bilurnya sampai 70 bilur setiap tangkainya itu. Nah, di dalam Ramadan Allah kalikan lagi itu. Subhanallah. Tidak banyak tuh Bapak dan Ibu. 70 bilur Allah siapkan di setiap tangkainya. Tada satangkai itu padanya 10 tangkai. Lah, kemudian Bapak dan Ibu Allah kalikan 7 10 sampai mudah-mudahan sampai 700 kali lipat tua. Berapa keutamaan kita mendapatkan nilai di dalam bulan Ramadan itu. Dan Bapak dan Ibu ulama sepakat yang lebih afdol lagi sedekah itu dikeluarkan di bulan Ramadan itu adalah 10 malam terakhir. Berarti kini
Kini lah mulai makoi bu. Kalau tahu kini mah besok dari rumah stadion pitih untuk berinfak kini barasa 50 ribuan lah tuh. Bapaknya gadana. Kok kadang mau kurangi 20 ada telok. Lain telok. Alah sampai 20 ada sampai lain. Nak jo telok. Oke, buat tutui sampai 5.000 jadi. Yang penting istiqomah. Kita infakkan terus jalan harta kita kepada Allah. Kita berikan itu. Dan itu sesungguhnya adalah milik kita. Akhirnya Rasulullah kau motivasi. Iza hatta ibnu Adam yang koto amalihi illa min salasin. Jika mati anak cucu Adam akan terputus segala amal ibadah kecuali 3 hal. Tidak akan Allah putuskan dari Bapak. Pertama, sedekah jariyah. Rasul letakkan pertama dalam hadisnya itu yang tidak akan pernah Allah putuskan adalah sedekah jariyah. Iko nanambo makasih arato nang kawa bau mati. Apalagi dia 10 malam terakhir kok kita infakkan Bapak dan Ibu. Tadi di bulan Ramadan dikelipatkan 10 sampai 70 kali lipat. Di 10 malam terakhir ada 1 malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kok ibu baik? Wah, di sini sampai pasti malam Lailatul Qadar itu pitih ibu keluar. Ibu infakkan itu. Subhanallah. Tentu saja sebuah keuntungan besar yang kita dapatkan. Allah nilai kita sudah bersedekah berinfak sebanyak 1000 bulan. Lebih baik lagi dari itu daripada 1000 bulan itu. 1000 bulan itu berapa tahun? Cobalah kalian dalam kalkulator. Bapak Ibu akan menemukan itu, bagilah itu. Pastikan Bapak 83 tahun. 3. Ulama membulankan 83 tahun. Itu yang utama. Pak, Bu, makonyo kok lalu celangan kamu kawa, malah lu kontak infak di kawa. Jangan cie hadisnya dipahami. Cie hadis dipahami Ustaz. Senyum sedekah. Senyum sedekah. Lalu kota infak. Galak saya kasihan, Pak. Rugi. Serugi-ruginya karena Allah sedang mengetuk hati kita. Ay mulyadi, iko lalu kamu kuang kini ya mulyadi, iko siapan untuk ambil sudah untuk ambo do kecil Allah untuk andai kata Allah meninggal dunia pulau Pak Bu batanya bocil. Ada di sini dalam hadis itu sholat tidak? Karena sholat selesai kita meninggal dunia, hasil kita selesai di sana. Puasa selesai di sana, baca Quran kita selesai di sana. Tapi yang namanya infak sedekah sudah meninggal dunia kita, sudah putih tulang kita, tidak ada lagi mungkin bertemu mungkin tulang kita. Tapi yang namanya musola siratal mustaqim ini semakin megah dan semakin hebat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tetap alirkan itu kepada kita. Allah akan tetap balas itu kepada kita. Allah akan tetap berikan hak kita. Hak kita kapan? Sampai hari di dalam alam barzah itu Allah tetap berikan hak kita. Walaupun mohon maaf Pak Bu, indah banyak-banyak Bapak Ibu satu di Sikodo. Kok sasendok simin saja mungkin satu. Ya Ustaz baca itu taloknya Ustaz. Lainnya minta dari pengurus masjid. Cuma sasendok simin taloknya Ustaz. Bapak dan Ibu, walaupun 1 sendok simin itu Allah tidak akan pernah luput untuk menilainya, dan Allah tetap akan alirkan kepada kita. Maka Bapak dan Ibu, jangan sia-siakan harta yang Allah berikan kepada kita. Siapkan, jangan ambillah. Untuk nangka lapu silakan cari. Untuk nangka busuk karena memang awak makan.
tapi untuk keesok harus juga kita persiapkan. Mungkin itu nanda yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita bersama. Dalam rangka kita mempersiapkan harta yang Allah berikan itu kepada kita untuk kita nafkahkan ke jalan Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan itu. Mohon maaf kok dalam gaya menyampaikan aku suara di hari-hari, suara di karya-karya, karena memang dipaso ditakat Bapak dan Ibu. Dia lah garuk suara. Dia lah tak bisa kalau dikalunaan ke Bapak dan Ibu pasti hilang sehilang-hilangnya. Jadi kok dalam gaya aku menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, tak singgung Bapak Ibu siku sadono. Iyo aku mohon maaf nan sebesar-besarnya. Aku memaafkan aku Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Kok ado bananyo itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pegangan untuk kita, persiapan untuk bekal kita menuju kampung halaman akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.